Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kami telah tiba di tempat ini di gerbang Letjen Marsudi bersama jemaat GJKI Penuaian. Saat ini kami akan melakukan perjalanan menuju beberapa tempat di lokasi ini. Selamat menyaksikan sekilas dari perjalanan kami hari ini. Saat ini kami akan beli tiket supaya bisa masuk dan rekreasi di dalam hutan ini. Ada satu hal yang menarik di sini, saya dan beberapa teman hanya masuk aja karena tiketnya dibeliin oleh jemaat. Kami sudah mulai perjalanan. Tujuan kami menuju Gua Belanda dan kami mau menikmati suasana hari ini. Ada Bapak Gembala bersama istri, Ko Budi, Papa Au bersama istri, dan juga Pak Erwin bersama istri. Ada juga Ko Andre bersama istri. Cuaca hari ini sangat baik sehingga membuat kami dengan sukacita melakukan perjalanan. Dalam suasana 17 Agustus, kami juga merayakan dalam perjalanan kami. Kami cukup menikmati perjalanan ini. Dan inilah perjalanan menuju Gua Belanda. Jalan menuju Gua Belanda itu banyak, bisa dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kali ini kami mengambil jalur di sebelah kanan. Jarak ke Gua Belanda sekitaran 500-an meter dari pintu gerbang utama. Meskipun demikian, kami tetap berjalan diiringi dengan suasana, dengan sinar matahari pagi yang membuat hangat tubuh kami dan membuat kami semangat. Kami sudah dekat di Gua Belanda, dan di perjalanan menuju Gua Belanda itu tidak sedikit orang, tetapi banyak orang juga yang ikut liburan. Ini perjalanan kami. Tadi yang keren aku buat itu seperti itu. Aku edit dulu. Keren. Aku nggak terlalu suka pakai tas gitu. Aku kayak gini. Dalam perjalanan kami ini, kami sedang menunggu beberapa orang yang belum sempat bersama-sama dengan kami. Nah, akhirnya ketemu juga Ko Andre bersama istri. Selamat bergabung. Kami tunggu setelah Ko Andre dan istri selesai bayar parkir dan kami melanjutkan perjalanan ini. Tidak lama lagi kami akan tiba di Gua Belanda. Di tempat ini teman-teman tahu terdapat banyak monyet. Oke, di dalam perjalanan ini sungguh menyenangkan. Kami sambil bercanda, ngobrol-ngobrol, selfie-selfie, menikmati hari libur yang ada. Nah, ini kegiatan selfie-selfie kami. Kami mau foto bareng bersama, jalan bersama. Ini adalah laskar-laskar Kristus. Akhirnya kami tiba di Gua Belanda, dan di Gua Belanda ini kami masuk dan kami Dia mau lihat mana? Awas digigit. Bro, ayo banyak kan Pak? Tujuan kami selanjutnya yaitu ke air terjun sama penangkalan rusa. Dan jalur ke situ kita harus melewati Gua Belanda. Jadi jalannya kami itu jalan di Gua Belanda.
dan ada pintu keluarnya dan kami lanjutkan perjalanan. Suasana masih tetap sama dan kami masih tetap semangat dan ceria untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju Curug. Jarak menuju Curug ternyata cukup jauh dan menimbulkan juga kelelahan di antara kami semua, dan kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kami. Di sini kami makan-makan gorengan dan juga sambil kami ngobrol-ngobrol. Tetapi kami masih tetap berusaha semangat untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi sayangnya di tempat ini beristirahatlah beberapa orang dan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka lagi. Dan tinggallah kami yang melanjutkan perjalanan selanjutnya. Perjalanan kali ini menuju Penangkalan Rusa, dan perjalanan ini diaktori oleh Ini sangat Evan. tidak recommended ya, Evan adalah anak Bapak Gembala, bisa membuat dan kaki anak hari ini dia melakukan satu perjalanan. Dia Oh, ya? ikut kami untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Setelah kami dari Penangkalan Rusa, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Curug, dan perjalanan tetap dibintangi oleh Evan, dan dia cukup kuat ini langkahnya. Dan ini adalah jembatan Curug. Jembatannya cukup bagus dan airnya cukup deras. Mari kita coba kita naik. Lurus semua. Tak terasa perjalanan kami menuju Curug sudah cukup jauh. Mantap nih om, Kelihatannya dede sapi di depan udah merasa lelah. Kayaknya hari ini meskipun melakukan demikian, perjalanan terpanjang ya. ketika kami bertanya kepadanya apakah engkau sudah lelah, dia masih tetap merasa tidak lelah, dan dia tetap semangat dan dia tetap komitmen untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanannya cukup jauh. Kita harus abadikan soalnya. Orang dewasa saja merasa kelelahan. Tentunya kami semua yang melakukan perjalanan ini sangat lelah, tapi kami tetap melakukan perjalanan dengan jalan santai. Kelihatannya Masih kami tetap sudah semangat dia, mendekati satu warung, dan di sana ada jembatan. Di jembatan itu kami akan beristirahat beristirahat sejenak, dan kami akan melanjutkan perjalanan menuju Curug. Berdasarkan pernyataan orang bahwa dari jembatan ini menuju Curug masih cukup lumayan jauh. Dan akhirnya kami tiba di salah satu tempat memberikan kami petunjuk bahwa Curug itu adalah Curug Mata Air Maribaya. Dan Evan masih terus melakukan perjalanan. Tidak lama lagi kami akan sampai di sana. Dia kelihatan udah capek, tapi dia terus paksa, dan inilah dia sangat menikmati perjalanannya. Oke, kami udah memasuki daerah Curug. Ini dia. Kami sudah tiba di lokasi Mata Air Maribaya. Di sini kami langsung menuju mata airnya, dan jalannya cukup ekstrim, licin. Apabila kita tidak hati-hati maka kita bisa jatuh. Tapi syukur kami tiba bisa melewati jembatan dan melihat dengan aman. Perjalanan masih terus berlanjut
tidak hanya berhenti di sini. Ini adalah curug yang pertama. Kami mau melihat curug yang kedua lagi. Mata airnya, air terjunnya cukup bagus, cukup menarik. Kelihatannya tampak sunyi, tetapi di atas ternyata banyak penghuni. Ada tempat yang lebih indah. Nah, kami segera naik ke atas. Dan si bocah Evan masih mendaki gunung yang begitu tinggi. Dia dengan hati-hati untuk melangkahkan kaki. Karena jalan tersusun batu ini licin. Ini langkahnya tetap teratur, dan ini adalah langkah menuju kedewasaan. Langkah menuju kedewasaan di dalam Tuhan. Kita perhatikan langkah demi langkah, tetap terarah dan teratur. Akhirnya langkah yang demi langkah itu menjadi pasti dan telah tiba di puncak. Ini adalah panorama yang ada di puncak mata air Mariaba. Di sini banyak monyet, ada yang kecil dan ada yang besar. Dan kami juga selfie-selfie dengan mereka. Tetapi kami tidak berteman dengan mereka. Selanjutnya kami akan lanjut ke curug yang kedua. Kali ini lebih ekstrim lagi. Kita balik lagi ke Gua Belanda. Dan habis itu kita langsung balik. Kami juga masih sempatkan diri untuk singgah di Gua Jepang. Ini adalah salah satu keindahan ciptaan Tuhan. Lagi live abang yang perlu kita nikmati oleh setiap orang. Khususnya keluarga saya yang ada di kampung, dan saya tinggal di kampung saja. Tetapi harus kita keluar untuk menikmati alam yang indah ciptaan Tuhan kita itu. Dan Itulah sekian perjalanan kami hari ini. Semoga yang menonton merasa terhibur dan terberkati. Nantikan part selanjutnya di acara retreat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Alangkah indah ciptaan Tuhan yang ku nikmati dan ku lupa untuk syukuri.